Tren perawatan kecantikan yang selalu berubah seiring perkembangan teknologi, semakin canggih dan instan. Namun apakah aman untuk tubuh? Takutnya nanti malah bisa memenuhi si folikel rambutnya nggak kuat. Malah jadi rontok. Pada kasus rematik, pasien Dian ini mengalami... Temukan jawaban yang benar seputar mitos fakta tentang rematik, sakit mata yang menular, dan penggunaan krim pelembab yang menyebabkan bulu di tangan dan kaki lebih lebat. Secara medisnya itu mengandung lemak baik. Dapatkan manfaat minyak zaitun untuk mempercantik diri. Semuanya hanya di Dr. Oz Indonesia hari ini. Kita tempelin ke rambut, cek 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 cek. Selamat datang di Dr. Oz Indonesia. Ya, bicara masalah tren kecantikan, ada dua wanita cantik bersama saya, Dr. Esa dan Shanas. Apa kabar, Shanas? Hai Shanas. Iya. Apa kabar, Dokter? Baik, apa kabar? Terakhir ya, ini udah yang kedua ya? Iya, senang banget saya bisa diundang lagi ke acara ini. Saya juga senang, Shanas. Iya, Ya, Dokter Rian ini- senang kalau ditemenin yang cantik-cantik gini ya, bintang tamunya. Nah, ini kan kalau bicara masalah kecantikan, biasanya itu para wanita tuh sangat menggandrungi tren-tren terbaru. Hampir tiap bulan, tiap tahun bahkan Dokter Esa sesuatu Tiap yang... minggu malah, Tiap minggu pasti ya? ngikutin tren baru. Apa sih yang baru nih Benar. gitu? Oh. Cewek biasanya. Cewek biasanya tiap minggu ya. Dahsyat ya. Nah, ini bicara masalah tren kecantikan tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun selalu berubah-berubah. Namun ada satu ciri khas nih kalau yang diperhatikan terhadap para konsumen terutama cewek. Biasanya maaf, mungkin pengen instan. Benar? Lalu pengen aman. Betul. Tapi sejauh mana nih tren kecantikan aman dan bisa digunakan sepanjang waktu? Perawatan kecantikan apa yang pernah Anda lakukan demi mendapatkan tubuh yang Anda inginkan? Facial, totok wajah, hingga diet tanpa karbohidrat? Nyatanya, untuk memuaskan kebutuhan Anda akan kecantikan, tren perawatan tidak berhenti di situ saja. Perawatan menggunakan bahan yang tak terbayangkan, kini juga mulai dilirik. Ditambah dengan kemampuan sosial media saat ini yang mampu mengalahkan informasi dari mulut ke mulut, membuat perawatan dengan metode dan bahan di luar bayangan ini semakin populer. Namun, meski khasiatnya terbukti pada beberapa orang, apakah benar metode tren perawatan yang populer selalu aman digunakan? Ya, tren kecantikan apakah yang akan kami bahas untuk Anda? Saya mau nanya Shanas. Iya, Dokter. Shanas kalau menjaga rambut berkilau, rambut panjang, rambut sehat, tentunya pakai sampo salah satunya. Betul. Pernah Pakai dengar sampo. penggunaan sampo kuda? Pernah dengar dan aku pernah sekali mencoba. Oh ya? Oh, Iya, termakan tren juga nih, termakan jangan-jangan. tren bener. Dengar kata orang nih banyak set. Cobain lah sekali doang, tapi waktu itu penggunaannya kayak gitu aku nggak coba lagi. Kenapa alasannya itu? Alasannya karena nggak enak di rambut, nggak tahu kenapa. Keras? Iya, jadi keras rambutnya, terus nggak harum sih. Oh. Tapi orang-orang banyak yang bilang sih enak, cuman kalau aku nggak, mungkin berbeda kali ya, Dokter. Kita tanya makanya coba nggak- penonton. Penonton ada yang pernah pakai sampo kuda nggak? Nggak. Ini bicara masalah tren kecantikan sampo kuda. Di sebelah kami ada, maaf ya, yang namanya sampo kuda ini ternyata dia adalah untuk menumbuhkan rambut atau ekor kuda. Jadi makanya kami tampilkan daerah belakangnya kuda. Ya? Ini Buntut adalah kuda ekornya, buntut, ya. Buntut kuda tuh yang benar-benar ekornya kuda berarti ya. Oke, dan kebayang nggak sih digunakan di ekor kuda, tapi juga digunakan di kepala manusia. Nah, ini menurut Dr. Reza ini gimana analisanya? Sebenarnya ya tergantung ya. Ada yang menamakan shampoo-nya itu shampoo kuda supaya bulunya tuh mengkilat seperti bulu kuda Oke. gitu kan. Terus sehat, natural gitu, lebat. Tapi ada juga yang benar-benar menggunakan shampoo untuk hewan kuda itu, terus dipakai ke kepala manusia. Faktanya bahwa yang namanya shampoo kuda ini ya memang boleh nih dipakai, tapi bagi Anda yang alergi terhadap kandungan yang bernama kokobetain itu harus mewaspadai karena bisa iritasi. Apalagi kalau kulitnya memang udah ada luka sebelumnya ya. Betul, bisa gatal, bisa malah rontok. Dan ada satu fakta lagi yang mengatakan bahwa kan ini jadi tebal nih katanya. Biasanya tuh orang menyatakan bahwa rambutnya jadi semakin tebal, semakin lebat dan hitam, Ya. ya, dan cepat panjang gitu ya. Padahal folikel yang kita bisa lihat nih kalau di ekor kuda ini kan rambutnya memang udah begini dari sananya gitu kan, udah kasar-kasar, udah tebal. Nah kalau bayangkan kalau kita di kepala kita dibikin seperti itu,
Gimbal. Gimbal. Berat jadinya. Oh, berat. Ya, kalau berat takutnya nanti malah bisa memenuhi si folikel rambutnya nggak kuat. Iya. Malah jadi rontok. Kita ke tren berikutnya. Mungkin Anda adalah salah satu penggunanya ya. Kita pindah ke demo selanjutnya. Tren kecantikan selanjutnya adalah, nah ini banyak sekali, tidak hanya wanita, kadang juga pria, menggunakan suatu partikel. Ya, partikel ini dipercaya bisa membuat wajah segar, bersih, fresh, bahkan menghilangkan jerawat. Karena kita dapat masukan itu, Dok, ini benar, menghilangkan jerawat. Tapi Sanas pernah nggak menggunakan yang namanya semprotan yang untuk wajah? Semprotan air. Ini ya? Ini kan? Suka banget aku. Ini enak. Aku semprotan nano katanya. Iya, semprotan nano. Suka dokter kalau apalagi kalau misalnya udah mulai set gerah-gerah gitu. Terus aku suka tuh set jadi adem gitu. Tapi tahu nggak sebenarnya manfaatnya? Supaya katanya sih biar mukanya bagus. Sebenarnya tergantung dari alatnya sendiri ya, karena memang yang namanya partikel nano tuh sangat-sangat kecil. Jadi biasanya disebut partikel nano kalau dia ukurannya kurang dari 100 nano. Kita ibaratkan ini kulit kita ya, ini kulit wajah ya misalnya ya. Iya, kulit wajah. Misalnya ini ada pori-pori di sini ya, ada pori-pori, lubang-lubang gini. Yang namanya partikel supaya bisa masuk ke sel itu ukurannya harus kurang dari 50 nano. Jadi kalau misalnya ukurannya lebih besar dari partikelnya itu lebih besar dari 50 atau dari 100 ya pasti nggak tembus ya? bisa masuk. Logikanya ya. Ya, kebayang kan? Canes akhirnya cuma ada di kulit saja. Tuh. Jadi istilahnya hanya membasahkan area kulit, sedangkan partikel nano ini masuk ke dalam kulit tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan antara minyak dan air di dalam struktur kulit ya. Akhirnya cuma di luar kulit. Jadi nggak masuk ke dalam kulit gitu ya dokter ya? Iya tuh. Ya kan? Beda kalau misalnya si partikelnya itu lebih kecil dari 100. Masuk deh. Oke. Masuk deh. Jadi dia mengisi kekurangan cairan, istilahnya untuk kelembaban kulit ya dokter Esha ya. Betul. Oke, ini ada satu lagi nih. Ada lagi? Ada satu lagi tren, ntar ya. Ada lagi. Nah, Apa lagi? bicara masalah tren ini berkaitan dengan makanan. Tapi sebelumnya saya ingin manggil dulu nih penonton saya. Yang mau coba makanan ini, saya kasih hadiah nih. Untuk coba makanan, ayo silakan siapa tunjuk tangan. Makanan enak nih ya dok ya. Makanan enak. Apa ini kelihatannya Shanas tapi kayaknya pengen tuh udah tuh. Ya, Bu. Nah, Silakan. Makan apa ini Bu? Menarik nggak Bu? Menarik ya? Coba Ibu mau coba? Boleh? Oke, dicoba ya Bu. Satu aja dulu Bu, nggak usah banyak-banyak. Ibu juga mau? Nah, coba Ibu dimakan. Apa Bu rasanya? Enak? Enak? enak Bu. Enak Ibu. Bu, bareng ya, kita bareng. Kayak kacang-kacang. Enak? Kayak kacang? Dokter makan? Enak ya? Dokter makan barusan Shanas. Iya. Oh, Ya, terima kasih ya Bu ya. Terima kasih ya. Terima kasih banyak Ibu. Keren hebat sekali. Oke. Karena ternyata doyan ya makanannya Iya ya. dong, ya pasti biasa. Anda penasaran ini tren apa sih ini apa sih itu dokter? Tapi Saya- menarik loh. Tapi Menarik kan? menarik ya dari warnanya. tampilannya. Ada stroberinya membuat semakin Crunchy. pengen. Gitu. Oke. Oke dokter, Selanjutnya boleh kita- dikasih tahu nggak dokter? Ini apa? Ya, apa sih Ini sebenarnya? adalah makanan kucing. Tapi enak kan Bu? Enak ibu, enak serius. Dokter enak rasanya? Ada rasa tersendiri. Ada manisnya, ada asinnya ya. Tapi apakah makanan kucing ini aman dikonsumsi oleh manusia? Kita tanya langsung ke Dokter Yuli, spesialis gizi. Halo dokter. Halo Dokter Yuli. Wah, menarik sekali sajian dari rumahnya Dokter Yuli ya. Iya benar. Nah ini dok, bicara masalah dari spesialis gizi, makanan kucing. Sebenarnya ada apa di dalam makanan kucing? Penonton saya penasaran tuh dok, yang tadi nyicipin. Oke. Ada apa di dalam? Sebenarnya di makanan kucing itu sangat bergizi sebenarnya. Sangat bergizi. Karena yang perlu kita ketahui bahwa kucing itu sangat menyukai protein yang cukup tinggi. Karbohidratnya ya nggak terlalu banyak, rendah lemak. Makanya biasanya orang diet suka pakai itu. Oh jadi ini tren diet ya menggunakan makanan kucing. Ya untuk olahragawan biasanya juga diet itu dia lebih prioritas proteinnya. Protein. Iya, rendah betul. karbohidrat. Sejauh apa aman masih dikonsumsi oleh seorang manusia?
Kalau untuk dikonsumsi dalam seharian full tentu tidak dong, Dokter Yan. Karena proteinnya terlalu tinggi dan manusia itu proteinnya cuma sangat-sangat dikit, nggak begitu banyak. Mayoritas manusia hanya menggunakan karbohidrat, yang mayoritas proteinnya cuma 20%. Tapi memang makanan dari kucing ini sudah matang ya, jadi aman. Iya, betul, kalau yang makanan jadi ya, Dok. Dan memang kalau kucing itu sensitif, Dok, jangan salah. Semakin matang semakin dia baik. Semakin aman buat kucing sebenarnya. Kalau tidak matang, kucing juga tidak bisa makan. Tapi konsepnya adalah ini secara gizi sebenarnya memenuhi, tapi dalam jumlahnya yang tidak boleh dikonsumsi setiap hari. Iya, betul. Kalau aman, bisa dikatakan aman kalau cuma makan kayak satu tadi, Iya. ya, dicicip. Kalau jadi cemilan, Nah, dokter, segini nih sambil nonton dokter. Ah, itu gimana tuh, Dok? Itu rasanya tidak etis gitu ya. Oh, kalau enggak kita ya? lihat, enggak, kaidahnya mungkin secara proteinnya memenuhi, segala macamnya memenuhi. Kemudian yang sangat tidak boleh justru ya yang punya penyakit tentunya. Kalau orang sehat ya pastinya masih aman lah gitu kan. Kalau orang sakit ya pasti nggak boleh. Sakit apa nih? Sakit organ-organ tertentu seperti ginjal, umpama, hati yang bisa mendetoksikasi racun itu, Dokter Yan. Oke, menetralisir racun, apalagi dia juga proteinnya tinggi ya. Tinggi. Nggak mampu ginjal kan Iya. protein ya kerjanya ya. Oke, nah terakhir ada pertanyaan dari Twitter nih. Ini bicara masalah kalau misalnya makanannya kayak seperti ini. Kemudian kita juga bicara masalah tadi kan dimakan manusia aja nggak boleh, apalagi sisanya. Karena ada dari Twitter menanyakan seperti itu. Karena yang diperhatikan adalah ini kebersihan kucing ya, Dok ya? Iya, betul. Yang diperhatikan adalah kebersihan kucingnya. Yang harus kita ingat bahwa kucing itu kotorannya mengandung tokso. Ya, itu Ya kan? Itu yang kita khawatirkan. Kalau masalah daripada makanannya mungkin nggak jadi masalah. Suci oke. Halal iya. Tapi yang jelas adalah bagaimana kita Makanan. menjamin si kucing itu bersih. Oke, nah itu tadi beberapa kebiasaan siapa yang bisa mengira ya? Itu dia. Iya. Unik ya. Setelah ini ada informasi mengenai beberapa mitos dalam kehidupan kita sehari-hari. Penasaran mitos apa saja? Tetap di Dokter Os Indonesia. Biasanya kadang kalau habis keramas kan, Apakah Anda sering mencuci rambut dengan kondisioner? bilasnya cuma gini aja kan. Cek. Waspada timbulnya jerawat. Oh iya, nggak hilang ya dokter ya? Nempel kan? Nempel loh. Karena dia banyak sekali mengandung